He says, I'm going to take your son. And I said, take me instead. Ini adalah Barbara Maby dan putranya Dale. Barbara mencintai putranya lebih dari apapun di dunia. Dan seperti ibu lainnya, Barbara akan melakukan apapun untuk menjaga keselamatan putranya. Barbara Maby Abel terlahir sebagai saudara kembar. Meskipun Barbara dan saudara kembarnya sangat sama dalam banyak hal, dokter segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Beverly, yaitu saudara kembar Barbara. Beverly menderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Meskipun Barbara memiliki ikatan khusus dengan saudara kembarnya, Barbara juga merasakan dampak dari keterbatasan Beverly. Bahkan ketika mereka masih kecil, Barbara selalu memastikan bahwa Beverly bisa menjalani hidup seutuhnya dan bahagia. Ketika ayah mereka meninggal, Barbara mengambil tanggung jawab untuk membantu ibunya mengurus rumah. Barbara selalu mempunyai pandangan hidup positif, dan Barbara senang dengan apa yang terjadi. Tapi semuanya berubah pada bulan April 1968, setelah perpisahan yang memilukan dengan ayah putranya. Barbara memutuskan untuk membesarkan putranya sendiri di rumah ibunya. Itu adalah keputusan terbaik dalam hidup Barbara. Semuanya sempurna. Pada bulan Mei 1974, ketika tragedi pertama kali menimpa rumah tangga keluarga Maby, ibu Barbara meninggal dunia. Baik Barbara dan saudara perempuannya Beverly putus asa dan kehilangan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga rumah tetap menyenangkan untuk Dale yang masih kecil, yang kini berusia 6 tahun. Tapi apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa tahun 1974 akan menjadi tahun terburuk sepanjang hidup mereka. Pada hari Kamis, tanggal 14 November 1974, sama seperti hari-hari lainnya bagi Barbara. Barbara bersiap-siap pergi bekerja. Dale bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Beverly menyiapkan sarapannya dan merasa bahagia. Setelah Barbara mengantarkan Dale ke sekolah, Barbara pergi menuju ke stasiun radio tempat Barbara bekerja sebagai copywriter. Setelah bekerja, Barbara pulang ke rumah bersama putranya dan berharap bertemu saudara perempuannya Beverly. Saat mereka memasuki rumah, mereka berteriak memanggil Beverly, tapi tidak ada jawaban. Barbara menyuruh Dale mencari Beverly, sementara Barbara akan mengambil air. Saat Dale melintasi rumah untuk mencari bibinya, Barbara pergi ke dapur dan berjalan ke wastafel. And I see this man with a sawed-off shotgun. I was scared to death. Pada saat yang sama, Dale berlari ke dapur dan memberitahu ibunya. Bevi ada di kamar tidur dan dia berdarah. Dan Barbara berkata, "Aku ingin melihat saudara perempuanku. Aku ingin melihat Beverly." Saat pria itu membawa Barbara melewati rumah dengan todongan senjata, Barbara meraih bahu putranya dan menjauhkan Dale dari pria tersebut. Ketika mereka sampai di kamar tidur, Barbara menemukan Beverly tersembunyi di bawah selimut dengan mulut tersumbat. Setelah Barbara melepas sumbatannya, Barbara meletakkan tangannya di bahu Beverly, membungkuk dan mencium Beverly, mengatakan Barbara mencintainya dan bahwa mereka akan baik-baik saja. Tapi ketika Barbara membuka selimut Beverly, Barbara menemukan adiknya dalam keadaan polos. Pria bersenjata itu mulai tertawa. Pria itu mengatakan dia mencoba melecehkan saudara perempuan Barbara, tapi laki-laki itu tidak bisa. Rasa takut terpancar di wajah Barbara.
atas apa yang ditanggung adiknya. I just cashed my paycheck. I said, I have money in my drawer in my bedroom. And I said, I'll give you the money and I'll give you the keys to my car. I said, just don't hurt us. And then he says, I'm going to take your son. No way would I let him take my son. And I said, take me instead. Akhirnya laki-laki itu setuju. Dia berkata namanya Paul John Knowles dan dia biasa dipanggil John. John mengatakan dia baru saja melarikan diri dari penjara dan dia tidak berniat untuk kembali ke penjara. John memberitahu Barbara jika Barbara melakukan apa yang dia katakan, maka pria itu tidak akan menyakiti Barbara. Namun setelah kejadian yang menimpa adiknya, Barbara tahu laki-laki itu berbohong. Yang dipikirkan Barbara sekarang adalah keselamatan putranya dan Beverly. Sebelum John dan Barbara pergi, John mengikat Dale ke tempat tidur bersama bibinya. Barbara ketakutan membayangkan meninggalkan keluarganya. Barbara terikat tidak berdaya, tapi Barbara tidak ada pilihan selain mengikuti apa yang dikatakan pria itu. John mengambil kunci mobil dan uang dan memaksa Barbara keluar dari pintu depan dengan todongan senjata. Saat mereka berkendara menjauh dengan mobil Barbara dan John di kursi pengemudi. Barbara masih khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada Dale dan Beverly. Dan Barbara tidak tahu bahaya yang akan dia sendiri hadapi. Hanya beberapa kilometer dari rumah Barbara, polisi menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan, yang dicuri dari seorang pria bernama William Bates pada bulan September 1974. Jasad pria yang ditekan lehernya ditemukan beberapa bulan kemudian di Ohio. Di dalam mobil yang dicuri itu, penyelidik menemukan kartu kredit dan kartu asuransi milik seorang pria bernama Carswell Carr. Rumah keluarga Carr ditemukan digeledah pada tanggal 6 November 1974, hampir 800 km jauhnya dari rumah Barbara. Amanda, gadis 15 tahun yang telah ditekan lehernya. Ayahnya dilukai dengan sajam sekitar 35 kali. Kembali ke dalam mobil keluarga Carr, penyelidik juga menemukan surat wasiat dari seorang pria bernama Paul John Knowles. Sedikit yang polisi tahu bahwa John adalah seorang pembunuh berantai. Dia mengemudi tanpa tujuan melintasi negeri, meninggalkan jasad dimanapun John berhenti. Wanita tua, anak-anak, tidak masalah baginya. Saat John ada keinginan membunuh, siapapun yang ada di sana akan menjadi korbannya. John Knowles diduga sudah menghabisi lebih dari 30 orang dalam 5 bulan terakhir. Dan sementara polisi melakukan apapun yang mereka bisa untuk menangkap pembunuhnya, polisi tidak tahu sebenarnya Paul John Knowles sudah pergi bersama korban berikutnya. Barbara berkendara bersama John Knowles, dan setelah John mendengar berita di radio, John mulai gelisah. Barbara mulai ketakutan, dan Barbara mulai berbicara tentang cuaca dan apapun yang terlintas dalam pikiran Barbara untuk mengalihkan pikiran John dari siaran berita radio. Barbara mulai berbicara tentang film, lagu-lagu indah tahun 70-an. Barbara ingin membuat John jatuh cinta kepada Barbara. I was trying to save my life and get back to Beverly and Dale. So I said, honey, do you want a cigarette? And he said, why are you calling me honey? I said, why not? You're not a bad guy. I said, you remind me of Robert Redford. He said, I do? And I said, well, you kind of do. You know, you're not bad looking. After that, he was very responsive in the way I was treating him. He asked me what I did, and I told him I worked in radio. And he said, well, what do you do in radio? And I said, I'm a copywriter. He said, oh, you know how to write? And I said, yes. And he said, well, you think you know how to write a book?
and he told me that he wanted to be famous. And I said, "What do you want to be famous for?" And he didn't answer, and I didn't ask after. Barbara mencoba menyelamatkan hidupnya dan kembali kepada Beverly dan Dale. Kembali ke rumah Barbara, lebih dari 30 menit berlalu sejak Barbara diculik ketika akhirnya Dale yang berusia 6 tahun mampu melepaskan dirinya dari ikatannya. Dale kemudian melepaskan ikatan bibinya sebelum berlari ke rumah tetangga untuk mencari bantuan dan menelpon polisi. Ketika polisi tiba di rumah tersebut, penyelidik khawatir terhadap hal buruk yang akan menimpa Barbara. Polisi sudah mengumpulkan cukup informasi tentang Paul John Knowles untuk melukis gambaran dari pembunuh berantai yang mengerikan itu. Polisi tahu John tidak mungkin bisa diprediksi. Tampaknya John adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan antar negara bagian. Dia punya mobil dari satu negara bagian dan menggunakan plat nomor dari negara bagian lain dan kwitansi kartu kredit. Penyelidik sudah tahu banyak tentang Paul John Knowles sehingga penyelidik merasa tidak ada harapan bisa menemukan Barbara masih hidup. Polisi harus bertindak cepat. Polisi membuat penghalang jalan melakukan pencarian di sekitar daerah West Palm Beach. Semua orang mencari mobil Barbara yang dicuri oleh penculik. Sebuah mobil Volkswagen berwarna emas, sebuah mobil yang mudah dikenali. Masalahnya adalah Paul John Knowles telah membawa Barbara melampaui perbatasan negara bagian. Setelah John dan Barbara berkendara ke utara Florida State Road A1A sejauh hampir 112 km. Mereka tiba di sebuah motel. Di Fort Pierce. John mengatakan dia terlalu lelah dan John ingin mereka menginap di sana malam itu. Saat itulah kekacauan terjadi. John memarkirkan mobil di depan kantor motel dan Barbara berkata kepada John, "Kamu bisa meninggalkan aku di sini dan kamu bisa pergi dengan mobilku." Dan John menjawab, "Tidak, kamu akan ikut dengan saya." John menodongkan senpinya yang digergaji ke arah Barbara dan memaksa Barbara keluar dari mobil itu. Barbara ketakutan. Barbara tahu dia harus tetap tenang dan memastikan John tidak terpicu. Dan John mengatakan, "Kita sudah menikah." Di meja front office itu, John melingkarkan lengannya di pinggang Barbara. Senpi John tidak terlihat. John mengatakan kepada petugas nama mereka, Tuan dan Nyonya Joe Smith. Barbara bisa melihat petugas itu curiga dengan cara dia memandang Barbara. Barbara harus bertindak cepat karena petugas hotel itu tidak tahu dia sedang menghadapi pembunuh berantai. Sehingga Barbara juga melingkarkan lengannya di pinggang John dan menarik John lebih dekat. Barbara ingin petugas itu berpikir bahwa Barbara dan John sudah menikah. Barbara berpikir bila Barbara berkata lain, maka John akan langsung membunuh petugas itu dan Barbara juga. Akhirnya petugas memberikan kunci kamar nomor 10 kepada John. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, Knowles menyuruh Barbara untuk menanggalkan pakaiannya. Segera Barbara mengatakan kepada John bahwa Barbara tidak ingin melakukan apapun, tapi John tidak peduli. Saat itulah John mencoba melecehkan Barbara, dan Barbara hanya memikirkan Dale dan Beverly saat itu. Barbara berusaha mengalihkan pikirannya dari apa yang terjadi. John mulai frustasi karena dia tidak dapat melakukan nafsunya yang dia inginkan. Itu membuat John sangat marah sehingga John mulai melakukan kekerasan kepada Barbara. Barbara yakin kalau John melakukan kekerasan kepada Barbara hingga Barbara hampir meninggal dunia. Barbara mengatakan, "Apa yang kamu lakukan?" Dan John menggelengkan kepala dan menjawab,
maafkan saya, maafkan saya." John bersikap seperti 1 menit, dia bersikap tenang, dan menit berikutnya, John kehilangan akal sehatnya. Kemudian, John mulai merobek spray tempat tidur menjadi potongan-potongan. John mengikat pergelangan tangan dan kaki Barbara ke tiang tempat tidur. Barbara sangat ketakutan. Barbara berdoa supaya dia bisa bertemu kembali dengan Dale dan Beverly. Dan Barbara tertidur karena kelelahan fisik dan mental. Saat itulah Barbara memutuskan akan melakukan apa yang perlu Barbara lakukan untuk bisa bertahan hidup. Saat Barbara terbangun oleh suara berita di televisi dan John sedang duduk di sebelah Barbara terpaku pada siaran itu. Barbara tidak berani mengatakan apapun karena John tampaknya akan menyerangnya. Ketika Barbara mengangkat kepalanya untuk melihat televisi, Barbara melihat fotonya tampil di berita, begitu juga foto John. Barbara mendengar semua hal buruk yang telah John lakukan, yang hanya membuat Barbara merasa semakin takut. Kemudian Barbara mendengar tentang Dale dan bagaimana Dale dan Beverly selamat. Barbara mengatakan, "Oh Tuhan," dan Barbara mulai menangis terseduh-seduh tanpa suara karena Barbara tidak ingin membuat John kesal. Saat John memutuskan untuk tidur malam itu, John mulai mengikat kaki Barbara ke pergelangan kaki John untuk mencegah Barbara melakukan gerakan apapun di malam hari. Jika Barbara membangunkan John, Barbara tahu dia mungkin akan terbunuh. Pada tanggal 15 November 1974, Barbara telah hilang selama lebih dari 18 jam, tanpa satupun petunjuk tentang keberadaan Barbara dan si pembunuh. Pencarian terhadap John Knowles telah menyebar secara nasional. Setiap berita di media membicarakan tentang penculikan seorang wanita dari Florida oleh seorang pembunuh berantai sadis. Polisi mengeluarkan peringatan nasional untuk mobil dengan plat nomor yang terlibat dalam penculikan. Wajah Barbara ada di setiap halaman koran. Ketika John terbangun, Barbara kurang tidur di malam hari. John Knowles mulai melepaskan ikatan Barbara dan membawanya keluar berkendara ke restoran terdekat. Itu sebuah restoran kecil, dan mereka duduk dan Barbara melihat ke sekitar untuk mencari jalan keluar. Tapi Barbara segera menyadari bahwa John telah meletakkan senpinya di samping John, tersembunyi di balik mantel. Rencana Barbara untuk kabur seketika lenyap. Barbara tidak bisa percaya tidak ada seorang pun yang melihat mereka, karena mereka ada dalam berita TV tadi malam. Barbara tahu tidak ada seorang pun saat itu yang akan menolongnya. Barbara harus berakting karena John punya senjata. Barbara tidak mau mengambil resiko orang lain akan terluka. Jika John menghabisi Barbara, maka hanya Barbara sendirian yang terluka. Setelah sarapan, John mengantar Barbara kembali ke motel dan John mencoba melecehkan Barbara sekali lagi. Sekali lagi John tidak bisa menunjukkan kemampuannya, yang membuat John semakin marah. Kali ini John sangat marah karena Barbara tahu kalau John segera akan menghabisinya. Sehingga Barbara melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Barbara mencoba menenangkan John. Barbara melakukan psikologi terbalik dan membuat John berpikir kalau John benar-benar hebat. Sehingga John menjadi tenang dan tidak menghabisi Barbara. John berkata kepada Barbara, "Saya berharap saya bisa bertemu Anda sebelum semua ini terjadi." Ternyata John menghabisi banyak orang gara-gara dia tidak mampu untuk menunjukkan performanya, guys. Setelah Barbara berhasil menjinakkan John, John mengikat Barbara lagi ke tempat tidur. John mengatakan dia harus keluar dan menelpon. Saat John pergi, John mengunci pintu
dan menarik pintu di belakangnya. Barbara mencoba yang terbaik untuk melepas ikatannya sambil berdoa untuk mendapat kesempatan bisa pulang dan bertemu putranya Dale lagi. Saat itulah Barbara melihat sesuatu di meja di samping tempat tidur, yaitu kunci pintu kamar motel. John telah terkunci di luar. Ketika John kembali, Barbara bisa mendengar John berjuang dengan kenop pintu. Barbara merasa gembira, tetapi juga ketakutan. Barbara tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menunggu hingga kenop pintu bergetar tanpa henti dan kemudian berhenti. Kemudian tiada lagi suara apapun. Barbara tidak berani berteriak meminta tolong, takut bila John Knowles masih berdiri di luar kamar, sehingga Barbara terdiam dan menunggu. Namun penantiannya terlalu lama, ada kemungkinan John akan kembali. Pada tanggal 16 November 1974, jam 7:30 pagi, Barbara masih terjebak di dalam kamar motel. Setelah waktu yang terasa sangat lama, Barbara melanjutkan usahanya melepaskan ikatan tangannya. Ketika akhirnya Barbara berhasil melepaskan ikatannya, segera Barbara menelpon meja depan. Barbara mengatakan namanya Barbara Maybe dan dia telah diculik oleh pembunuh berantai. Beberapa saat kemudian, polisi tiba dan masuk melalui pintu. Barbara dibawa ke meja depan motel di mana panggilan telepon menunggunya. Barbara menangis terisak selama 15 menit berikutnya. Ketika Barbara berkumpul lagi dengan keluarganya, Barbara ketakutan mengetahui John Knowles masih ada di luar sana. Hingga polisi bisa menangkap John. Barbara takut bila John akan kembali ke rumahnya dan menghabisi Barbara dan keluarganya. Lebih dari 320 km ke arah utara di Perry, Florida, polisi negara bagian Charles Eugene Campbell telah melihat mobil curian milik Barbara dan menghentikan si pengemudinya. Ketika polisi mendekati jendela kursi pengemudi, petugas Campbell berhadapan dengan John Paul Knowles yang melompat ke arah petugas tersebut, memegang senapan yang digergaji tepat di depan wajah petugas itu. Mobil Volkswagen berwarna emas milik Barbara tertinggal. Polisi Campbell dan mobilnya hilang. Penculikan seorang polisi negara bagian tidak pernah terjadi sebelumnya, dan itu menjadi berita nasional. Tidak lama kemudian mobil patroli itu ditemukan di pinggir jalan. Mobil itu dalam keadaan kosong. Kemudian polisi mengetahui bahwa John menggunakan sirine polisi untuk menepikan pengemudi lain, yaitu seorang pria bernama James Meyer, seorang pengusaha dari luar kota. Kemudian John berpindah mobil sekali lagi, sambil menahan dua sandera di kursi belakang. Polisi berupaya membebaskan teman mereka yang diculik di negara bagian Florida bersama sandera lain dan dibawa ke negara bagian Georgia. Lakeland, Georgia, 128 km jauhnya dari tempat polisi negara bagian itu diculik. Polisi mendapat petunjuk dari petugas pom bensin setempat bahwa ada orang sipil yang memiliki polisi negara bagian yang berseragam bersama orang lain di kursi belakang mobil. Dan petugas pom bensin itu berpikir ada yang tidak beres dengan ini. Segera seluruh pasukan polisi mengejar kendaraan yang terlihat itu. Polisi membuat penghalang jalan di depan mobil John untuk menjebaknya dan memaksanya menabrak blokade. Kemudian John meninggalkan mobil itu dan melarikan diri dengan berjalan kaki, dengan mobil polisi mengejarnya melalui hutan. Saat polisi mendekat, tembakan dilepaskan. Namun, John Knowles berhasil melarikan diri. Sampai seorang pemuda yang sedang berburu di hutan melihat John bersandar di pohon, berdarah karena luka tembak. Paul John Knowles sudah menyerah
kelelahan karena pengejaran. Meskipun penjahat itu sudah ditahan, polisi terkejut melihat tidak ada satupun sandera berada di dalam kendaraan itu, dan John menolak memberitahu polisi di mana mereka berada. Berita penangkapan itu melegakan Barbara dan keluarganya, tapi Barbara tahu lebih banyak siapa pria yang telah menculiknya dan menyandera Barbara selama 36 jam. Penjahat itu pernah melarikan diri dari penjara sebelumnya. Barbara masih merasa tidak aman. Barbara berjuang dengan trauma karena penculikannya. Barbara tahu dia butuh bantuan profesional. I met Jim in 1973, but he was going overseas. We decided to keep in touch. I started having feelings for him really early. But after everything happened, I wrote him a letter telling him several months later about the kidnapping. When I received Barbara's letter, it really hit me hard. I knew that she probably needed someone, and the way I felt about her anyway, I was hoping that that person would be me that could help her through it. Tapi satu hal yang benar-benar dibutuhkan Barbara adalah John Paul Knowles dihentikan selamanya. Pada tanggal 18 Desember 1974, 1 bulan setelah penculikan, John setuju mengarahkan polisi ke tempat senjata pembunuhan dan ke lokasi petugas Charles Campbell dan James Meyer. Jasad-jasad mereka ditemukan terikat di pohon di Pulaski County, Georgia, lebih dari 160 km dari tempat John ditangkap. Kedua jasad itu telah dilukai dengan senpi milik petugas Campbell. Dikawal oleh 2 petugas polisi, John Knowles dibimbing ke tempat yang John mengaku dia sudah menjatuhkan senjatanya. Ketika John melakukan upaya terakhir untuk bisa melarikan diri, polisi memasukkan John ke dalam mobil sheriff dan mereka turun di jalan I-20 ke Atlanta. Ketika John mengeluarkan penjepit kertas dan mengambil borgol di rantai perutnya. The handcuff off, and he went for my gun, and he got his hands on my gun, and you come to your own conclusion, but I'm pretty shook up. I know he would have taken my life. I began firing and continued firing until I was satisfied that the danger had subsided to both Sheriff Lee and myself. Itu adalah hari terbaik bagi Dale, Beverly, dan Barbara untuk mengetahui John Paul Knowles telah terbunuh. Barbara tidak lagi memikirkan tentang John. Barbara menulis buku dan melepaskan segalanya di dadanya. Saat ini Barbara sudah menikah dengan cinta dalam hidupnya. Dan Barbara kini hidup sebagai penyintas dari penculikan, pelecehan, dan percobaan pembunuhan dari seorang pembunuh berantai. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini, guys? Walaupun kasus ini sudah 50 tahun berlalu, tapi kejahatan pembunuh berantai sangat banyak terjadi di Amerika Serikat pada masa-masa itu. John Paul Knowles sangat kejam dan nekat, dan motif melakukan pembunuhan lebih dari 30 korban. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus, yaitu bagaimana upaya korban untuk bisa bertahan hidup dari seorang pembunuh berantai, dan buang jauh-jauh dan lupakan apa yang dilakukan oleh si penjahat itu, karena akhirnya John harus kehilangan nyawanya sendiri karena bersikap nekat dan brutal. Bila kalian suka dengan cerita-cerita kriminal seperti kasus ini, nonton terus channel Mel Crime Story dan berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.